Oke, dalam video kali ini di kelas IEC 1C kita akan membahas tentang kosakata baru dalam dua lingkup topik, yaitu topik money atau uang dan topik people atau orang. Sebelum itu saya ingin menghimbau kepada teman-teman untuk menyiapkan catatannya untuk mencatat hal-hal penting yang akan dipelajari dalam video kali ini. Kemudian catatan ini juga bisa digunakan untuk menulis pertanyaan yang mungkin muncul dalam pemikiran teman-teman ketika sedang menonton video ini. Selain itu juga siapkan HP teman-teman untuk merekam audio atau suara teman-teman sendiri untuk latihan pronunciation dari setiap kata-kata yang akan kita pelajari pada video kali ini. Ingat, audio-audio tersebut nanti akan dikirimkan ke saya dan akan saya cek juga sebagai salah satu komponen yang dapat menilai presensi teman-teman dalam kehadiran teman-teman dalam mempelajari video ini. Baik, kita langsung masuk saja dalam kosakata tentang uang. Pertama ada kata dollar, di mana penyebutannya adalah dollar. Silahkan diikuti setelah ini. Dollar. Silahkan ikuti. Jadi untuk kosakata dollar sendiri ini sifatnya universal. Bisa dipakai di negara manapun yang menggunakan dolar, tapi ada spesifikasi khusus yang kita tambah di depannya. Contoh ketika kita menyebut dolar Amerika, maka kita menyebutnya US dollar. Kalau kita menyebutkan dolar yang dipakai di Australia, maka kita bilangnya Australian dollar. Karena dolar-dolar yang dipakai di beberapa negara, meskipun mereka menyebutnya dolar, itu mempunyai nilai mata uang kurs yang berbeda-beda tergantung negara-negaranya. Jadi dolar tersebut tetap kita beri embel negaranya tadi, seperti US dollar, Australian dollar, Singaporean dollar, seperti itu. Kosakata kedua adalah coins. Penyebutannya sendiri adalah Coins. itu artinya adalah koin. Jadi koin-koin kalau ibaratnya yang kita lihat sehari-hari itu adalah uang logam. Saya ulangi lagi. Coins. Silahkan diikuti. Setelah itu ada kosakata bills menggunakan S. Kalau bills ini biasanya kita artikan dengan uang kertas. Kadang uang kertas juga diartikan beberapa orang dengan paper money. Untuk pronunciation-nya sendiri, Bills. bills. Jadi untuk terdengar supaya lebih luas lagi, S-nya berubah suaranya seperti huruf Z yang halus. Bills. Bills. Silahkan teman-teman ikuti. Selain itu, untuk kosakata bill sendiri, kalau yang tanpa S itu juga ada artian yang lain. Artinya adalah tagihan. Kalau bill tanpa S itu tagihan. Kalau misalnya teman-teman pergi makan ke suatu tempat, kemudian biasanya pelayannya mungkin akan memberikan teman-teman tagihan bayaran gitu kan. Jadi itu adalah kita biasanya kan menyebutnya bill. Bill itu maksudnya tagihan. Selain itu ada juga istilah check. Sama seperti pronunciation dalam bahasa Indonesia kita, dalam bahasa Inggris juga disebut dengan check. 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 Silahkan teman-teman ikuti. Check. Silahkan diikuti. Mungkin untuk pemakaian cek sendiri di kehidupan kita sehari-hari jarang kita lihat, karena biasanya cek dipakai untuk pengambilan uang dalam jumlah yang besar. Kalau misalnya pergi ke bank seperti itu, tidak seperti pengambilan uang di ATM yang cenderung limited perharinya. Selain itu ada credit card. Ini juga sama seperti cek, langsung terserap dalam bahasa Indonesia. Credit card sendiri artinya adalah kartu kredit. Kalau pengucapannya Credit card. credit card. Saya ulangi. Credit card. Silakan teman-teman ikuti. Untuk pemakaian kartu kredit sendiri sudah umum mungkin kita lihat sehari-hari, karena sedang digencar-gencarkannya penggunaan uang
secara fisik itu sedang digencar-gencarkan untuk dikurangi gitu. Jadi ibaratnya cashless kalau istilahnya. Jadi lebih banyak menggunakan e-money yang dalam bentuk credit card salah satunya. Selain itu ada juga kosakata receipt. 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 Jadi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya untuk kata receipt sendiri itu hurufnya kan ada P-nya di situ, ada huruf P di sana. P sendiri dalam pronunciation-nya tidak disebutkan. Kalau kita bilang kan biasanya receipt gitu ya. Jadi P-nya itu dihilangkan dalam pronunciation Inggrisnya. Langsung membaca huruf T di belakangnya menjadi receipt. Receipt. Silahkan diikuti. Untuk receipt sendiri itu artinya adalah tanda terima. Ini biasanya kwitansi atau biasanya tanda terima dari setiap teman-teman belanja di supermarket, seperti itu. Untuk kelompok selanjutnya dalam kosakata uang itu yang berkisar tentang jumlah uang itu sendiri. Jadi kalau teman-teman tadi kita sudah belajar tentang dollar, kalau $1 maka disebut dengan $1. Kalau $10 disebut dengan $10. Ada S-nya. Jadi meskipun ini adalah mata uang, dia tetap merupakan sebuah kata benda plural maksud saya. Yang mana itu kalau lebih dari satu maka harus ditambahkan dengan S di belakangnya. Wajib ditambahkan dengan S. Jadi hanya $1 yang kira-kira tidak pakai S. $1. Kemudian diikuti dengan $2. Dalam jumlah uangnya sendiri, selain dolar itu ada sen. Sen ini mungkin sama seperti dengan jumlah uang logam lah kalau kita lihat di Indonesia. Penyebutannya adalah cents. 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 Saya ulangi. Cents. Silakan teman-teman ikuti. Sen sendiri secara bahasa artinya adalah sen. Jadi kalau dalam mata uang dolar itu uang kertasnya sendiri biasanya disebut dengan dollar. Kalau uang logamnya sendiri itu dihargai dengan kata cents. Dalam jumlah sen sendiri itu ada kosakata yang berbeda-beda. Untuk 1 sen kita menyebutnya dengan Penny. 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 Seperti ada huruf H setelah teman-teman mengucapkan P. Jadi penny. Penny. Saya ulangi. Penny. Silakan diikuti. Ini khusus untuk 1 sen. Ada juga khusus untuk 5 sen yang mana disebut dengan Nickel. nickel. Saya ulangi. Nickel. Silahkan diikuti. Selain 1 sen, kemudian 5 sen, ada juga 10 sen. 10 sen itu disebut dengan Dime. dime. Saya ulangi. Dime. Silahkan diikuti. Jadi kalau 1 dime 10 sen, maka 2 dime sudah berarti 20 sen. Selain tadi 1 sen, 5 sen, 10 sen, ada juga 25 sen. 25 sen itu disebut dengan Quarter. 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 Jadi bukan quarter kalau meskipun pakai huruf A, tapi suara A seperti melebur dalam huruf vokal O. Quarter. Quarter. Ya, biasanya itu kita tambahkan juga kata huruf E di depannya. Jadi a quarter. A quarter. Quarter sendiri kalau dalam penggunaan sehari-harinya sering kita temukan karena ini artinya adalah 1/4. Jadi 1/4 dolar, maksudnya 1/4 dari 100 sen itu adalah 25 sen. Makanya dia disebut a quarter.
Kemudian kalau dalam jam 1:01 misalnya, maka itu artinya jam 1:15 menit. Karena 15 menit adalah 1/4 dari 60 menit. Selain a quarter, terakhir adalah penyebutan 50 sen. 50 sen sendiri disebut dengan half, half. Pemakaian kata intinya adalah half, tapi untuk full kalimat dari 50 sennya sendiri itu adalah a half of dollar. Silakan teman-teman coba dengarkan lagi. A half dollar. Saya ulangi. A half dollar. Silakan teman-teman ikuti. Ya, jadi itu dia untuk kosakata dalam topik money atau uang. Untuk latihan tentang kosakata money sendiri akan ada di dalam Moodle yang bisa teman-teman akses setelah ini. Kosakata uang sendiri sangat dekat juga dengan kosakata angka. Jadi apabila teman-teman belum menguasai kosakata angka seperti misalnya dari angka 1 sampai angka 100, maka saya himbau untuk melakukan belajar mandiri atau bisa dengan memberitahu kepada saya agar nanti ketika kita pertemuan face to face kita bisa jelaskan lebih lanjut lagi tentang angka yang dapat membantu teman-teman juga dalam menyebutkan jumlah uang seperti itu. Ada beberapa kosakata kalimat yang biasa kita pakai juga dalam topik money, di mana kita sering melakukan tindakan pinjam uang. Ya, pinjam uang, kemudian meminjamkan uang dan mengembalikan uang. Kemudian ada juga menukarkan uang. Kalau menukarkan uang sendiri, kita bisa menyebutnya change. Ada misalnya kalimat, do you have change for $1? Kamu punya tukaran uang untuk $1 tidak? Seperti itu. Kemudian kalau kita mau meminjam, kita bisa pakai kata borrow. borrow, Borrow. Borrow maksudnya meminjam, jadi bisa menyebutkan can I borrow $1? Kemudian kalau kita memberikan pinjaman, itu kosakata yang dipakai adalah lend. Lend money. I lend my money to you. Saya meminjamkan uang saya untuk Anda, untuk kamu. Kemudian ketika teman-teman mengembalikan uang itu, maka teman-teman menggunakan kata payback. You pay back my money. Kamu atau Anda mengembalikan uang saya. Demikian untuk kosakata tentang topik money. Kita akan langsung pindah ke kosakata topik kedua, yaitu topik tentang orang atau people. Kosakata dalam people ini lebih kepada untuk kosakata yang membedakan antara gender, perempuan dan laki-laki. Kemudian kosakata yang berhubungan juga tentang penyebutan kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan umurnya. Pertama ada man. man, Saya ulangi. man, Silahkan teman-teman ikuti. Jadi man ini adalah laki-laki dewasa. Kalau kita bilangnya laki-laki dewasa. Man sendiri itu adalah penyebutannya untuk satu orang. Kalau untuk lebih dari satu orang, maka kita menyebutnya men. Jadi kalau men yang satu orang, penyebutan huruf E-nya mungkin lebih terbuka, seperti melebur antara A dan E-nya. Men. Men. Sementara untuk yang lebih dari satu orang, maka kita menyebutnya men. Men. Silakan teman-teman coba untuk menyebutkan satu laki-laki dewasa, men. Dua laki-laki dewasa atau lebih, men. Kemudian ada juga kosakata untuk wanita dewasa. Kita menyebutnya woman. woman, Woman. Saya ulangi lagi. woman, Silakan diikuti. Jadi woman untuk satu orang wanita dewasa atau wanita. Kalau untuk lebih dari satu wanita, women, women. Women. Saya ulangi lagi. Satu wanita, woman. Dua wanita atau lebih, women. Coba teman-teman ikuti setelah saya. Woman.
Kemudian untuk 2 wanita atau lebih, women. Kemudian untuk kosakata usia sekitar 60-an tahun ke atas, biasanya kita menyebutnya dengan senior citizen. Senior citizen. Senior citizen. Saya ulangi lagi. Senior citizen. Silahkan diikuti. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, untuk kelompok pria atau laki-laki dewasa, kemudian wanita dan senior citizen itu masuk dalam kelompok dewasa lah. Nah, dewasa sendiri dalam bahasa Inggris bisa kita sebut dengan Adult. 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 Saya ulangi lagi. Adult. Silahkan diikuti. Jadi untuk adult atau dewasa sendiri itu adalah kelompok yang berusia di atas 18 tahun. Jadi kita semua sudah bisa dibilang secara legal itu bisa dibilang orang-orang dewasa, sehingga bisa disebut dengan man, woman. Kemudian kalau untuk yang nenek dan kakek-kakek kita ada yang usia 60 ke atas, maka disebut senior citizen. Di bawah itu ada kelompok remaja. Remaja dalam kosakata bahasa Inggrisnya disebut Teenager. teenager. Saya ulangi lagi. Teenager. Silahkan diikuti. Remaja sendiri itu berkisar usianya antara 13 sampai 19 tahun. Dalam kelompok teenager ini ada pembagian kosakata lagi untuk perempuan dan laki-laki. Kalau man dan woman tadi mungkin lebih ke laki-laki dan wanita dewasa begitu. Saya kalau anak laki-laki dan anak perempuan bisa dibilang boy dan girl. Kita coba dulu dengan kata boy. Boy. Saya ulangi. Boy. Silakan teman-teman ikuti. Boy ini umumnya digunakan untuk menyebut anak laki-laki yang berada di bawah 12 tahun. Sementara untuk perempuan sendiri, girl, itu digunakan umumnya untuk setiap perempuan atau gadis lah yang kira-kira usianya itu masih di bawah 30 tahun. Itu masih bisa disebut dengan girl secara definisi. Meskipun mungkin kalau usia 20-an sudah 25 ke atas mungkin sudah banyak yang menyebutnya woman, tapi mungkin karena perbedaan fisik yang kadang-kadang ada yang terlihat lebih muda begitu di bawah usia 30 tahun, maka banyak juga yang menyebut perempuan itu masih dengan wanita. Maksudnya wanita di bawah 30 tahun itu masih disebut dengan girl. Untuk pengucapannya sendiri, Girl. girl. Saya ulangi. Girl. Silakan diikuti. Jadi kalau ada anak perempuan yang usianya itu belasan tahun, itu juga bisa disebut dengan girl. Ada juga yang menyebutnya young girl karena dia gadis muda. Sama seperti laki-laki, kalau tadi boy itu sebenarnya untuk yang di bawah 12 tahun, maka di atas 12 tahun antara usia 13 sampai usia sekitar 17 tahun itu kita bisa menyebutnya dengan istilah young man. Ada juga kosakata lain ketika kita ingin menyebutkan anak. Pertama ada child. Child secara harfiah bisa kita artikan dengan anak. Child. Child. Saya ulangi. Child. Silahkan diikuti. Untuk child ini bisa kita sebutkan anak-anak yang berada di bawah 18 tahun lah. Masih bisa kita sebutkan dengan child. Jadi kalau ada boy yang mana dia di bawah 12 tahun itu juga bisa disebut dengan child. Tapi kalau boy lebih khusus untuk anak laki-laki. Kalau child, anak pada umumnya. Di bawahnya child ada baby. Jadi kalau anak itu mungkin bisa kita dalam bahasa Inggris ya, bisa dikategorikan antara usia 5 sampai 8 tahun lah. Itu sudah bisa kita bilang anak or child.
Tapi kalau di bawah 4 tahun sendiri itu sudah disebut dengan baby. 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 Saya ulangi, Baby. silahkan diikuti. Di bawah baby ada juga kosakata yang kita sebutkan untuk menyebutkan anak yang kira-kira usianya 1-3 tahun. Kalau di bahasa kita mungkin batita, bayi di bawah 3 tahun. Penyebutannya sendiri adalah Toddler. 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 Saya ulangi, Toddler. silakan diikuti. Kalau toddler sendiri 1-3 tahun, maka yang dari lahir sampai usia 1 tahun itu biasanya disebut dengan Infant. infant. Saya ulangi, Infant. silahkan diikuti. Kemudian di bawahnya infant lagi ada newborn. Newborn ini bayi yang baru lahir sampai sekitar usia 2 bulan lah. Kalau di atas 2 bulan sudah bisa disebut dengan infant. Kalau di bawah 2 bulan kita menyebutnya newborn. 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 Kalau dalam kata sendiri sih sering dibilang newborn baby. Baik teman-teman, saya rasa sekian dulu untuk kosakata dari topik people. Sama seperti topik money tadi, kosakata topik people juga ada kuisnya di Moodle yang bisa teman-teman langsung kerjakan setelah ini. Sebelum teman-teman menutup kuis ini, jangan lupa untuk mengisi presensi dalam bentuk Google Form yang sudah saya sediakan dalam kolom deskripsi di bawah video saya ini. Setelah sudah memastikan mengisi presensi dalam Google Form, silakan juga sampaikan pertanyaan teman-teman dalam Google Form tersebut kalau memang ada. Sudah saya siapkan kolomnya, dan selalu saya ingatkan untuk jangan malu untuk bertanya. Selain Google Form ini, juga saya akan tunggu audio dari teman-teman, audio latihan ketika tadi sudah merekam setiap pronunciation, dan tentu saya harap semoga ilmu-ilmu yang teman-teman pelajari ini bisa terserap dan teraplikasi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.